Semuanya, kami dari kelompok 4 ingin memberikan materi tentang teori psikoanalisis sosial Karen Harney. Perkenalkan, nama saya Nurumi Zahra Zahrian Saragi. Dan di sini saya akan memberikan materi tentang teori psikoanalisis sosial. Nah, buat teman-teman, siapa sih Karen Harney itu? Karen Harney itu adalah Karen Harney merupakan seorang psikolog yang dikenal dengan teori kebutuhan neurotiknya dan juga penelitian terhadap psikolog feminim dan kritiknya terhadap teori Sigmund Freud. Karen Harney lahir di Jerman tanggal 16 September 1885 dan tumbuh di periode di mana wanita tidak ditemukan untuk menuntut ilmu, dan pada akhirnya beliau berhasil masuk ke dalam Universitas of Freiburg. Karen Harney merupakan anggota dari New York Psychoanalytic Institute yang mencoba mengabaikan terminologi insting dan mencoba untuk menekankan ego dan kebutuhan. Juga menuliskan sebuah buku yang berjudul The Technique of Psychoanalytic Therapy dan juga Neurosis and Human Growth di tahun 1950. 2 tahun kemudian, beliau mendirikan sebuah klinik yang diberi nama Karen Harney Clinic. Dan di tahun yang sama, beliau meninggal di New York pada tanggal 14 Desember 1952. Seperti yang kita tahu biografinya sebelumnya, Karen Harney itu hidup dan tumbuh dengan kurangnya love affection dari orang tuanya, sehingga dari pengalaman pribadi beliau, akhirnya beliau melakukan pengamatan tentang teori psikoanalisis sosial. Apa sih itu teori psikoanalisis sosial? Teori ini dibentuk berdasarkan asumsi dan kultural, terutama pengalaman-pengalaman pribadi kita pada masa kanak-kanak yang sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian kita atau kepribadian seseorang. Karena kan kurangnya love affection dari orang tua atau dari seseorang, ini bisa menimbulkan kecemasan dasar atau basic anxiety dan permusuhan dasar, yaitu basic hostility. Nah, kalau kecemasan dasar ini biasanya didasari hubungan yang telah atau akan dibentuk oleh individu dengan individu lainnya. Basic anxiety itu adalah ketika seseorang merasa terisolasi atau helpless di kehidupan dunianya, sehingga mereka berpotensi untuk tidak bersahabat dengan diri mereka sendiri. Sedangkan basic hostility adalah perasaan amarah dan kekesalan yang biasanya ditekan atau direpress yang bermula dari masa kanak-kanak. Nah, kalau basic anxiety itu adalah hasil dari sebuah perlawanan terhadap perasaan terancam tua, sedangkan basic hostility itu adalah hasil dari perasaan masa kecil akan pengabaian dan penolakan dari orang tua. Nah, yang kedua adalah konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antara pertentangan antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam perkembangannya, Karen Harney menemukan 10 kategori kebutuhan needs atau neurotic needs yang bertujuan untuk meredamkan basic anxiety. Nah, yang pertama adalah kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Seseorang yang memiliki needs ini, mereka harus berupaya untuk menyenangkan atau memenuhi ekspektasi orang lain agar mereka mendapatkan cinta dan kasih sayang dan penerimaan dari orang lain. Nah, yang kedua adalah kebutuhan partner yang bersedia mengambil alih kehidupannya, yang artinya seseorang yang memiliki needs ini memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah dan mereka selalu merasa bahwa mereka selalu membutuhkan orang yang lebih kuat agar bisa berlindung diri. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan membatasi kehidupan dalam ranah sempit. Seseorang yang memiliki needs ini memandang rendah kemampuan mereka sendiri dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Nah, yang keempat adalah kebutuhan kekuasaan, yang artinya seseorang yang memiliki needs ini cenderung ingin mengontrol orang lain dan mereka takut untuk merasa lemah dan juga merasa bodoh. Nah, yang kelima adalah kebutuhan untuk mengeksploitasi orang lain, yang artinya seseorang yang memiliki needs ini, mereka berkeinginan untuk mengeksploitasi orang lain, tetapi mereka juga takut akan dieksploitasi oleh orang lain juga. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan pengakuan sosial, yang artinya seseorang yang memiliki needs ini, mereka selalu merasa bahwa ingin selalu menjadi yang pertama, menjadi seseorang yang paling terpenting, untuk menjadi pusat perhatian orang-orang sekitarnya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan menjadi pribadi yang
dikagumi. Yang artinya seseorang yang memiliki needs ini mereka merasa bahwa selalu ingin dikagumi oleh orang lain berdasarkan diri mereka sendiri, bukan atas capaian yang mereka capai atau berdasarkan apa yang mereka miliki sendiri. Selanjutnya adalah kebutuhan ambisi dan prestasi pribadi. Seseorang yang memiliki needs ini, mereka merasa diri mereka harus menjadi yang paling baik dalam segala aspek dan juga mencoba untuk mengalahkan orang lain untuk mengonfirmasi perasaan superioritas mereka sendiri. Yang kesembilan adalah kebutuhan mencukupi diri sendiri dan independensi. Seseorang yang memiliki needs ini cenderung ingin melepas diri dari orang lain atau bebas dari orang lain dan ingin membuktikan bahwa mereka baik-baik saja tanpa bantuan atau tanpa dari orang lain. Yang terakhir adalah kebutuhan kesempurnaan. Seseorang yang memiliki needs ini. Bella, di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisa sosial Karen Horney bagian mengatasi konflik. Perbedaan antara gaya hubungan interpersonal yang normal dengan yang neurotik ada pada tingkah lakunya. Pada orang normal, tingkah laku dan pilihan gaya dilakukan secara berubah-ubah dari gaya yang satu ke yang lainnya secara spontan. Sedangkan pada pengidap neurotik, pilihan gaya tetap tidak berubah atau memakai satu gaya secara kompulsif. Kecenderungan mendekati orang lain melibatkan strategi yang kompleks karena mencangkup keseluruhan pikiran, perasaan, tingkah laku, keseluruhan gaya hidup seseorang. Ada 3 bagian gaya hubungan interpersonal. Yang pertama yaitu bergerak mendekati orang lain. Ini adalah sebagai usaha untuk melawan perasaan tak berdaya seseorang. Orang yang merasa selalu kalah atau mudah kalah sangat membutuhkan kasih sayang penerimaan atau partner yang kuat yang dapat mengambil tanggung jawab terhadap kehidupannya. Yang kedua yaitu bergerak melawan orang lain. Orang agresif memandang orang lain sebagai musuh dan memakai strategi melawan orang lain untuk meredakan kecemasannya. Seperti orang komplain, dia mendekati orang lain tetapi bukannya menyerahkan diri. Dia malahan bersikap buruk dan kasar. Mereka dimotivasi untuk mengeksploitasi orang lain dan memanfaatkan orang lain untuk keuntungannya pribadi. Mereka tidak mau menerima kesalahan atas dirinya sendiri secara kompulsif, berusaha tampil sempurna, kuat, dan superior. Yang ketiga yaitu bergerak menjauhkan diri dari orang lain. Untuk mengatasi konflik dasar isolasi, orang justru memisahkan diri, memakai kecenderungan neurotik menjauh dari orang lain. Strategi ini adalah ekspresi kebutuhan, keleluasaan pribadi, kemandirian, dan kecukupan diri sendiri. Kebutuhan semacam itu dapat menimbulkan tingkah laku yang positif, tetapi juga bisa negatif. Neurotik kalau orang secara kompulsif berusaha memuaskan diri dengan mengambil jarak secara emosional dengan orang lain. Saya di sini akan menjelaskan aplikasi teori psikoanalitik sosial Karen Horney. Aplikasi teori psikoanalitik sosial Karen Horney ada 2 macam. Yang pertama psikologi wanita dan yang kedua psikoterapi. Psikologi wanita sebagai Horney sebagai pengikut Freud. Horney berangsur-angsur menyadari bahwa pandangan psikoanalitik sosial mengenai wanita tidak seimbang. Maka Horney mengembangkan sendiri teorinya dan menolak beberapa konsep dasar dari Freud, seperti yang pertama perbedaan pria dan wanita. Menurut Horney, bukan saja perbedaan dari anatomi tetapi lebih sebagai perbedaan harapan sosial dan kultural. Misalnya pria menundukkan wanita dan wanita mencemburui pria. Menurut Horney, kecemasan dasar yang menjadi
akar yang menjadi akar, dan keinginan pria menaklukkan wanita dan keinginan wanita menghina laki-laki. Yang kedua ada Oedipus kompleks. Oedipus kompleks ini merupakan ekspresi neurotik yang berarti kebutuhan cinta, seperti anak yang memeluk ibunya dan mengekspresikan kecemburuan kepada ayahnya. Yang ketiga, memilih menjadi ibu atau karir. Horney mengatakan bahwa wanita akan mencari identitasnya, seperti mengembangkan kemampuannya dan mengejar karir. Yang keempat ada cemburu penis. Horney menolak konsep penis envy dari Freud dan cenderung mengikuti pemikiran dari Adler. Di sini dijelaskan bukan karena cemburu penis, tetapi lebih ke cemburu terhadap penilaian dan hak berlebih yang diberikan budaya kepada laki-laki. Kelima ada iri rahim. Horney membalas pemikiran tersebut dengan menyatakan bahwa laki-laki iri terhadap perempuan karena perempuan memiliki kapasitas untuk menjadi ibu. Posisi perempuan dalam isu ini didasarkan kepada pengalaman yang menyenangkan ketika mereka melahirkan. Aplikasi teori psikoanalitik sosial Karen Horney yang kedua ada psikoterapi. Menurut Horney, neurosis berkembang dari konflik dasar yang mulai muncul pada masa anak-anak. Adapun tujuannya seperti yang pertama, membantu klien secara bertahap berkembang ke arah realisasi diri. Yang kedua, berhenti dari berfantasi diri ideal. Dan yang ketiga, melepaskan pencarian kemasyhuran neurotik dan mengubah benci diri menjadi menerima diri nyata. Sekian video presentasi dari kelompok 4 kami ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.